Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Alhamdulillah. I hope you are all in the good conditions, so you are ready for studying English. Class, have you had your breakfast? Good. What breakfast do you have? Fried rice? Porridge? Cereals? Or what? Here are some kind of usually people usually eat for breakfast. Tell me the name of food or the name of the meal. Bravo, bravo, very well. You are all good if you are have to mention kind of foods. Semuanya pada jago kalau disuruh untuk menyebutkan makanan ya. Baik, kelas. Do you pay attention on the case of the instant noodles? Apakah kalian pernah memperhatikan bagian tulisan yang tertera pada mie instan? Ya. There is a directions. Itu adalah sebuah petunjuk. Petunjuk, the directions how to cook or how to make the instant noodles. Petunjuk bagaimana cara membuat sebuah mie instan. Sebetulnya petunjuk-petunjuk juga ada pada produk-produk yang lain seperti berikut. Kelas, itu semuanya adalah dinamakan text procedure or procedural text, yaitu sebuah teks yang digunakan menjelaskan bagaimana cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Biasanya bisa berupa resep masakan, atau mungkin cara meminum obat, cara membuat sesuatu, atau cara mengoperasikan sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan bagaimana langkah-langkah mengerjakan atau membuat sesuatu. Misalnya gini, how to make fried rice, how to make fried chickens, how to operate mobile phone, how to operate televisions. Itu semuanya adalah contoh-contoh dari teks prosedur. Oh iya, kelas Bapak lupa. Kalau ini dirasa penting, kalau mau dicatat silakannya dicatat ya. Kemudian ciri-ciri teks prosedur itu biasanya ada goals, ada tujuan. Itu misalnya tentang si judulnya itu berupa goals, berupa tujuan. How to make a lemon iced tea. Bagaimana cara membuat es lemons. Itu adalah sebuah tujuan yang merupakan judul dari sebuah teks prosedur. Kemudian tahapan selanjutnya setelah ditentukan goalsnya, kalau tentang bahan itu ada materials, bahan-bahannya. Misalnya kalau kita membuat es kelapa misalnya, bahan-bahannya tentu ada kelapa, ada es, ada susu dan sebagainya. Ada materials bahan-bahan, ada ingredients, bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu like onions, garlic, pepper dan seterusnya. Kemudian juga ada tools, perkakas misalnya, kettle, pans, or spoon dan sebagainya. Oh ya, yang perlu kalian ingat adalah tidak semua teks prosedur memiliki yang tadi ya, jadi nggak semuanya menggunakan material, ingredients, tool dan sebagainya. Misalnya gini, cara membuka handphone, kita kan nggak butuh bumbu dan materials kan, itu hanya langsung ke tools. Jadi harus kalian pahami bahwa cerita prosedur itu tahapannya seperti demikian, tapi tidak semuanya demikian. Atau begini misalnya cara mengejar pria idaman. Nah, itu kan kita juga nggak ada ingredients kan, nggak ada bumbunya ataupun toolsnya. Kemudian kelas ciri teks selanjutnya adalah ada steps, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam pengerjaan sesuatu. Misalnya diawali dengan kata-kata kunci step, methods, way, itu cara-cara dalam melakukan sesuatu. And then kelas
ciri-ciri kebahasaan selanjutnya untuk text procedures itu biasanya they usually menggunakan imperative sentence, kalimat-kalimat perintah. Misalnya kata put, cut, save, itu semua bentuk-bentuk action ya, bentuk-bentuk kata-kata kerja itu yang dipakai untuk text procedures. Kemudian juga ada connectivitas, kata-kata hubung yang mengurutkan langkah-langkah setiap bentuknya. Ada kata first, pertama-tama, secondly, kedua, atau third. Atau mungkin kita bisa menggunakan kata next, then, selanjutnya, after that, setelah itu. Mungkin diakhiri dengan kata finally, atau the last method, dan seterusnya. Oke, well, my students, berikut ini adalah contoh-contoh text procedure yang ada dalam kemasan produk. Silahkan kalian amati ya. Oke kelas, itu tadi materi Bapak tentang text procedures. Mengakhiri pertemuan ini, Bapak berikan tugas buat kalian ya, merupakan tugas pertemuan yang kedua. So, what you have to do, yang harus kamu lakukan adalah tuliskan sebuah text procedure yang ada dalam kemasan produk. Misal gini, kamu menemukan produk makanan, produk minuman, obat-obatan, atau mungkin perangkat elektronika. Itu kamu ambil, bisa berupa tentang cara penyajian sesuatu, cara membuat sesuatu, ataupun tentang mengoperasikan tadi ya. Kemudian kamu tuliskan dalam bahasa Inggris. Misalnya kamu mendapatkan kemasan produk tapi dalam bahasa Indonesia, berarti harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Oke, sudah dapat kemasannya, produknya, kamu fotokannya seperti ini. Tadi foto pertama kamu dengan produknya, sedangkan foto yang kedua adalah hasil tulisan kalian. Jangan lupa ya, nama dan kelas ditulis pada kertasnya. Jadi namanya jangan diketikkan dalam fotonya pakai handphone. Jadi nama ditulis pada kertasnya ya, dan dikirimkan ke nomor Bapak berikut. Terima kasih telah belajar dengan Bapak pada hari ini. Tetap semangat, terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.